Halo semuanya, baik Pak, saya di sini bernama Julius Matupang dari NIM 12S25020. Baik Pak, dalam video ini saya akan bahas topik legal, privacy, and ethical issue in computer security. Topik ini penting karena di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan komputer dan internet. Karena itu, masalah hukum, privacy, dan etika dalam keamanan komputer menjadi sangat relevan untuk dipahami. Baik, yang sini pertama ada privacy atau privasi, di mana definisinya sudah dapat kita sini, yaitu merupakan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Namun di dalam dunia digital ada hak ini sering kali terancam. Nah, di sini ada beberapa ancaman yang sudah kami bahas, yaitu pencurian identitas, agregasi dan data mining, sistem keamanan yang lemah, dan ancaman dari pemerintah. Di mana pencurian identitas ini berupa misalnya ketika data KTP, alamat rumah, atau nomor kartu kredit dicuri dan digunakan untuk kejahatan. Kemudian Pak, di sini ada data mining dan agregasi, yang dimana perusahaan atau pihak tertentu mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar lalu menganalisasinya tanpa sepengetahuan pemilik data. Kemudian sini ada sistem keamanan yang lemah, di mana seperti database tanpa enkripsi yang mudah dibobol. Dan juga ada ancaman dari pemerintah, di mana penyalahgunaan surveillance yang melanggar hak privasi warga. Isu privasi menjadi bagian penting karena data pribadi sekarang adalah komoditas yang sangat berharga. Jika privasi tidak dijaga, maka identitas finansial dan reputasi seorang bisa dalam bahaya. Kemudian sini Pak ada isu etika. Nah, di sini Pak, isu etika ini di sini sebelum kita membahasnya secara dalam, ada perbedaan antara hukum dan etika, di mana hukum adalah aturan yang dibuat pemerintah dengan sanksi, sedangkan etika adalah standar moral yang membimbing perilaku individu. Jadi tindakan yang legal belum tentu etis, dan tindakan yang etis belum tentu tercantum dalam hukum. Baik Pak, sekarang kita masuk ke isu etika dalam komputer. Etika komputer membahas bagaimana seharusnya seseorang bertindak ketika berhubungan dengan teknologi. Dalam dunia profesional, ada kode etik seperti dari IEEE dan ACM yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, di mana etika komputer mencakup penalaran etis dalam pemecahan masalah, studi kasus pelanggaran keamanan, kode etik profesional seperti menjaga kerahasiaan data, tidak menyalahgunakan akses, dan tidak merugikan pengguna. Nah, di sini Pak, intinya itu etika komputer menuntut kita untuk bertanggung jawab dalam mengelola data, membuat sistem, dan menggunakan teknologi. Kemudian Pak, kita masuk ke dalam perlindungan kekayaan intelektual atau intellectual property rights, di mana di sini ada hak cipta atau copyright, di mana hak cipta ini melindungi bentuk karya seperti software, to desain, tampilan, dan elemen kreatif lainnya. Dalam konteks perangkat lunak, hak cipta dapat melindungi kode dan desain yang spesifik, tapi tidak melindungi algoritma dasarnya. Kemudian di sini ada rahasia dagang atau trade secret, di mana informasi yang memberikan keunggulan kompetitif dan dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan. Contohnya itu seperti formula, teknik, atau proses. Kemudian di sini ada paten, di mana artinya itu adalah melindungi penemuan, objek fisik, atau proses pembuatannya, bukan hanya ide di pikiran. Kemudian kita masuk ke dalam isu hukum terkait informasi, di mana karakter informasi sini adalah tidak habis atau not depletable, yang dimana ini artinya bisa dipakai berulang-ulang tanpa berkurang. Kemudian itu dapat direproduksi atau bisa disalin dengan mudah. Kemudian nilainya berubah-ubah tergantung konteks dan waktu, yang dimana inilah yang membuat perlindungan hukum terhadap informasi menjadi lebih rumit dibanding benda fisik. Kemudian sini Pak ada hak karyawan dan pemberi kerja, di mana secara hukum suatu karya atau produk digital yang dibuat selama bekerja seringkali menjadi milik perusahaan, bukan individu. Ini disebut work for hire. Selain itu, isu hukum di teknologi juga melibatkan hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum tort. Kemudian Pak, sini kita masuk ke dalam kejahatan komputer atau computer crime, di mana kejahatan komputer adalah tindakan ilegal yang melibatkan komputer atau jaringan, contohnya seperti pencurian identitas, hacking, perusakan data, pengubahan sistem, hingga malware. Di mana ada dua masalah besar yang dalam kejahatan komputer crime ini, yaitu faktor kesulitan penuntutan dan juga ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data. Pertama kita akan bahas tentang faktor kesulitan penuntutan, yang dimana di sini kurangnya pemahaman teknologi oleh aparat hukum, dan kemudian ada minimnya bukti fisik, kompleksitas kasus, dan kurangnya pengakuan aset digital, yang dimana ini seringkali membuat proses penuntutan kejahatan komputer lebih sulit dibanding kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan orang-orang.
Kemudian ada ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data, di mana meliputi modifikasi, penghancuran, kebocoran data, dan pencurian identitas. Di mana di dalam kejahatan komputer itu bisa saja untuk menghancurkan reputasi, merugikan finansial seseorang atau sebuah perusahaan, dan merusak sistem penting yang seperti perbankan atau layanan publik. Jadi Pak, di sini inti yang dapat kita ambil yaitu legal, privacy, and ethical issue in computer security adalah 3 komponen yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Kita tidak hanya butuh sistem yang kuat secara teknis, tetapi juga perlindungan hukum, kesadaran etis, dan jaminan privasi agar teknologi dapat digunakan dengan aman dan bertanggung jawab. Baik Pak, hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dalam materi legal, privacy, and ethical issue in computer security. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak.